Kecamatan Bengkalis. Nah, perkara ini muncul dengan modus operandi melibatkan dua kepala desa. Yang satu adalah kepala desa Pematang Duku, yang satu kepala desa Sendera. Nah, dua orang kepala desa ini bersekongkol bersepakat untuk menjual lahan milik negara, yaitu lahan hutan produksi terbatas, dijual dengan modus adalah mereka menerbitkan seolah-olah melaporkan surat tanahnya hilang, kemudian menerbitkan surat kehilangan dan menerbitkan SKGR yang baru. Padahal pemilik tanahnya masih ada dan tidak pernah hilang. Nah, atas dasar SKGR ini kemudian dijual beberapa kali. Jadi dijual ke 3 orang, jadi satu lahan yang sama dijual ke si A, dijual ke si B, dan dijual ke si C. Nah, atas perbuatan ini terhadap para 2 orang kepala desa ini, kepala desa Pematang Duku dan kepala desa Sendera telah ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Bengkalis. Nah, perkara ini mengakibatkan kerugian negara senilai kurang lebih 101 juta rupiah dinilai dari penghitungan harga tanah atau lahan yang dijual kepada beberapa orang tadi. Nah, untuk 2 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, yang atas nama tersangka H, itu saat ini pun juga sudah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk perkara yang lain dan serupa sebenarnya perkaranya, hampir sama modusnya. Nah, yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan adalah tersangka Kepala Desa Pematang Duku yang masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka saat ini. Untuk persangkaan pasal kita duga melanggar pasal 2, junto pasal 3 dan junto pasal 5 Undang-Undang 3199 Tipikor yang dirubah dengan Undang-Undang 20 dan 21 dan juga junto pasal 378 KUHP karena mereka menipu 3 orang pembeli atas tanah itu yang diterbitkan SKGR-nya palsu. Jadi SKGR yang diterbitkan oleh kepala desa ini atas dasar surat kehilangan yang sebenarnya surat itu tidak hilang. Surat tidak hilang, diterbitkan surat kehilangan yang tidak diketahui oleh pemilik lahannya, kemudian atas dasar SKGR yang baru dijual ke 3 orang yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau untuk kerugian dari korban sendiri itu kurang lebih 170 juta kerugian dari 3 orang yang membeli lahan tadi. Namun kalau kita untuk dugaan persangkaan korupsinya, kerugian negaranya kurang lebih 101 juta. Tapi untuk kerugian 3 orang korban itu 170 juta. Itu kenapa ada 2 persangkaan pasal di sini, ada pasal tipikor dan pasal penipuan 378 KUHP.